Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media jaringan komputer. Jadi apa saja media yang perlu diperhatikan dan macam-macamnya seperti apa. Kemarin di video sebelumnya itu saya sudah membahas bagaimana gambaran komputer secara garis besar atau secara singkatnya. Dan sekarang kita mulai masuk ke media. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pembahasan apa itu media di jaringan komputer. Yang kedua, macam-macam media. Di sini saya akan menjelaskan kabel. Nah, di dalam kabelnya juga ada kabel apa aja ya. Ada kabel UTP, kemudian STP. Lalu di sini ada kabel fiber optik. Kemudian di sini nanti akan membahas media berupa radio wireless. Radio wireless ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu di sini apa itu media jaringan komputer. Media merupakan sarana. Nah, sarana untuk berkomunikasi. Gimana sih caranya komputer A ke komputer B itu bisa saling terhubung atau bisa disebut dengan jalan ya. Jalan. Nah, macam-macam media itu terdapat ada beberapa untuk menghubungkan komputer A dengan komputer B. Yang pertama ada UTV. Biasanya kalau pada umumnya jaringan komputer itu untuk jaringannya LAN sendiri kita menggunakan kabel UTP. Nah, dua komputer gambarannya kita bisa lihat di sini. Nah, kabel UTP jadi antara PC 1 ke PC B itu menggunakan kabel UTP. Bentuk kabelnya seperti apa? Nah, untuk kabelnya sendiri bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di ujung A dan ujung B-nya itu terdapat konektor ini yang disebut dengan konektor RJ45. Lebih jelasnya di sini nih. Nah, ini ya teman-teman, konektor RJ45. Dan menyusun konektor RJ45 nya juga ada beberapa aturan. Yang pertama ada model strike, kemudian cross. Perbedaannya apa? Perbedaannya dalam segi ketika kita memasang atau menghubungkan device A dengan B, itu apakah perangkatnya sama atau berbeda. Nah, yang menjadi pembedanya di situ. Kita perlu menggunakan metode strike atau cross. Mungkin nanti ada video yang khusus gimana caranya untuk membuat atau mengkrimping kabel. Nah, ini secara gambaran seperti ini ya, konektor RJ45 dan penyusunan warna di sini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kabel STP. Kabel STP. Nah, untuk kabel STP sendiri hampir mirip dengan kabel UTV, tetapi yang jadi membedakannya untuk kabel STP itu lebih ke pelindungnya double ya. Pelindungnya double. Nah, ini nih contoh gambarannya. Jadi untuk kabel UTP sendiri sama, kabelnya sama, ada warnanya, bentuknya sama, cuma yang menjadi pembedanya itu ini nih, dalam segi pelindung
Kalau STP lebih tebal, kalau UTP lebih apa, gak ada pelindungnya, satu lah pelindungnya, jaket bagian luar. Nah, untuk kabel STP dan UTP itu juga dalam untuk transmisi datanya atau bandwidthnya itu dan jaraknya itu mencapai 100 mega, dan maksimal kabel itu bisa sampai 100 meter ketika device A dengan device B. Kalau maksimal ditariknya 100 meter. Nah, kemudian untuk bandwidthnya sendiri 100 MB maksimalnya, tidak lebih dari itu. Dan untuk yang kedua kita masuk ke fiber optik ya. Oke. Kita masuk ke kabel fiber optik. Fiber optik kabel. Nah, untuk fiber optik sendiri di sini bisa teman-teman lihat ada bentuknya seperti ini nih. Nah, kita ambil contoh aja yang dari sini aja. Nah, oke. Kabel serat optik. Contohnya itu di ini ya teman-teman. Ini aja ya, kelihatan ya. Nah, kalau secara gambaran di sini fiber optik itu berbentuk ada apa namanya? Ada intinya, kemudian ada pelapisnya, lalu ada pelapisnya lagi. Nah, ini yang paling intinya itu merupakan serat kaca ya teman-teman. Jadi fiber optik itu mentransmisikan datanya lewat serat kaca ya, atau medianya cahaya gitu teman-teman. Transmisi datanya pakai cahaya. Lalu di lapisan keduanya ada pelindungnya, kemudian di lapisan ketiga ada pelindungnya lagi. Nah, untuk maksimal bandwidth di transmisi yang dapat digunakan di fiber optik ini bisa mencapai 10 giga. Lalu untuk jarak penghubungnya bisa mencapai berkilo-kilo atau bahkan berpuluh-puluh kilo. Contohnya saja biasanya kabel ini bisa sering digunakan untuk menghubungkan antar pulau, antar negara. Contohnya kabel optik Pulau Jawa. Nah, bisa kita lihat ya. Ini ada beritanya teman-teman. Kita lihat ke gambar aja. Nah, ini teman-teman. Ada petanya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini merupakan gambar gambar bahwa di Indonesia itu sudah tertanam atau terhubung fiber optik, jalur bawah laut, jalur darat yang menghubungkan antar pulau, antar benua, bahkan antar negara. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kemudian ke pembahasan yang berikutnya, ada media untuk jaringan komputer itu ada radio wireless. Nah, radio wireless itu kalian pasti tidak asing lagi ya ketika di kafe, ketika di rumah atau di manapun, selagi ada koneksi wifi di handphonenya, pasti di situ ada perangkat yang namanya wireless, radio wireless ya teman-teman. Radio wireless sendiri ada bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang kotak, bermacam-macam ya teman-teman. Nah,
ini contohnya wireless. Misalkan kita ambil contoh, nah ini teman-teman. Nah biasanya pada umumnya untuk radio wireless sendiri untuk digunakan di rumah ya, biasanya pakai yang modelnya seperti ini nih. Modelnya itu yang ada antenanya, kemudian biasanya kalau di hotel menggunakan model-model yang seperti ini. Kemudian nah seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini. Biasa sih kalau nah ini nih, kalau di hotel biasanya menggunakan perangkat seperti ini ya, biar kelihatan rapih juga kalau di plafon. Oke. Oke, paling cukup segitu aja teman-teman untuk media di jaringan komputer. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita ingin membuat atau membuat sebuah jaringan lokal, kita itu harus paham yang pertama media yang akan menghubungkan antara device satu dengan device lainnya, seperti itu. Oke, cukup sekian teman-teman di video kali ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.